Assalamualaikum, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang tata nama senyawa kimia. Senyawa kimia itu ada banyak ya teman-teman, sehingga dibuatkan tata nama senyawanya agar masing-masing dari senyawa kimia itu dapat kita pahami sesuai dengan jenis-jenis senyawa tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita akan bahas tata nama senyawa biner. Senyawa biner itu sendiri adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur non-logam. Contoh pada H2O, NH3, dan CH4. Nah, bagaimana cara memberikan nama dari senyawa biner? Nah, ini ada rumus mudah yang sudah saya sediakan. Yang pertama, untuk memberikan nama dari senyawa biner adalah menggunakan angka indeks Yunani. Dilanjutkan dengan nama dari unsur non-logam. Kemudian untuk unsur yang keduanya itu kita masih menggunakan angka indeks Yunani ditambah dengan kata ida pada unsur non-logam yang kedua. Angka indeks Yunani itu apa? Nah, angka indeks Yunani adalah sistem penulisan bilangan menggunakan alfabet Yunani. Alfabet Yunani yang pertama adalah mono, kedua di, tiga tri, empat tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Oke, kita lanjut saja ke contoh. Ini ada N2O4. Untuk penamaan senyawa bindernya adalah dinitrogen tetraoksida. Yang kedua, N2O5 dinitrogen pentaoksida. Nah, ternyata ada aturan lagi nih bahwa angka indeks 1 untuk unsur pertama itu tidak perlu disebutkan. Contoh pada CO dengan nama senyawa bindernya adalah karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Yang kedua, CO2 atau karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Oke, kita lanjut masuk ke tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri atas suatu kation dan suatu anion. Nah, kation umumnya adalah suatu ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion non-logam. Rumus mudah untuk tata nama senyawa ion. Yang pertama, logam atau kation ditambah non-logam atau anion. Nah, non-logamnya ini ditambah dengan kata ida di paling belakang. Kita nggak perlu lagi pakai angka indeks Yunani. Nah, untuk reaksi dari senyawa ion itu sendiri akan terdapat kation dan anion. Contoh, Na+ ditambah Cl- sama dengan NaCl, dan nama senyawa dari ionnya adalah natrium klorida. Nah, NaCl ini adalah contoh untuk muatan logamnya 1. Bagaimana jika muatan logam lebih dari 1? Nah, contoh pada FeCl2. Ternyata Fe ini terdapat 2+ muatannya, sehingga untuk penamaannya itu dibuatkan angka 2 Romawi setelah penulisan dari logam atau besi, sehingga penamaannya menjadi besi 2 klorida. Nah, begitu juga dengan FeCl3 dengan nama besi 3 klorida, Fe2S3 dengan nama besi 3 sulfida. Yang ketiga adalah senyawa terner. Senyawa terner sederhana itu meliputi asam, basa, dan garam. Yang pertama, tata nama senyawa asam. Rumus asam terdiri atas atom hidrogen yang berada di depan pada nama senyawa atau dapat dianggap sebagai ion H+. Kemudian tata nama asam ini juga mengandung suatu anion yang disebut sisa asam. Nah, jadi untuk tata nama asam ini rumusnya terdiri dari hidrogen dan sisa asam. Nah, contoh pada H3PO4 di mana H sebagai ion asam dan PO4-nya menjadi anion sisa asam atau dengan nama fosfat. Jadi H3PO4 ini nama asamnya adalah asam fosfat. Nah, sebenarnya nama senyawa dari asam ini sangat banyak kita ketemui di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga akan kita temui di dalam laboratorium. Contoh ada H2SO4 itu asam sulfat dalam bentuk aki. Kemudian ada HNO3 asam nitrat, H3PO4 asam fosfat, dan yang paling sering kita temukan adalah cuka dengan nama senyawanya CH3COOH. Selanjutnya, tata nama senyawa basa. Oke, kalau basa ini adalah zat yang di dalam air itu akan menghasilkan ion OH-. Nah, untuk senyawa
Nah, untuk basa sendiri umumnya terdiri dari kation logam dan anion OH-. Nah, nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti dengan kata hidroksida. Contoh pada senyawa NaOH dengan nama natrium hidroksida. Untuk contoh kedua ada CaOH 2 kali dengan nama senyawa adalah kalsium hidroksida. Contoh lainnya ada AlOH 3 kali dengan nama aluminium hidroksida. Kemudian ada CuOH 2 kali tembaga 2 hidroksida. Ada BaOH 2 kali dengan nama barium hidroksida. Oke, selanjutnya tata nama garap. Nah, garap itu sendiri adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Rumus dalam pemberian nama senyawa garap ini sama dengan senyawa ion yang sudah kita bahas di beberapa menit sebelumnya. Contoh NaNO2 dengan nama garamnya adalah natrium nitrit. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita simak sama-sama. Oke, yang terakhir tata nama senyawa organik. Nah, senyawa organik sendiri itu adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Senyawa organik ini dia mempunyai tata nama khusus. Selain namanya yang sistematis, banyak juga dari senyawa organik ini mempunyai nama lazim atau nama dagang yang menggunakan nama trivial. Yang beberapa diantaranya CH4 itu disebut dengan metana sebagai gas alam. Kemudian ada CONH2 2 kali itu sebagai urea. Ada CH3COOH ini juga sering sekali kita temui. Nah, cukup sampai di sini aja materi untuk tata nama senyawa. Untuk materi selanjutnya, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa lihat atau pantengin terus channel saya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpi. Kita akan pernah menyerah. Wirilah, rasakan deru angin, larilah sampai tujuan. Mari genggam kemenangan. Tangan orang pun datang akan kembali kehidupan dan kesan. Siapa yang dapat melaksanakannya dan berusaha mewujudkan semua itu demi hidup yang baik, hanya dia yang mampu melaksanakannya. Hancur anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin, teringat mama. Lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah.